Bismillahirrahmanirrahim. Asdiqai qabla nabda dirasah hayya bina linusalli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang ini kita akan masuk pada pembelajaran tentang gambaran tentang kehidupan Rasulullah SAW yang diringkas dari beberapa buku-buku yang tadi disebutkan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah satu di antara para nabi yang diturunkan oleh Allah Ta'ala ke bumi, yaitu nabi yang terakhir, yaitu Nabi Khataman Nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kenabiannya setelah dari Nabi Isa AS. Jalur genealogi keturunannya beliau itu dari Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, yaitu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu satu kesatuan dalam ajaran, yaitu agama yang dari Allah Ta'ala, yang intinya adalah mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan dan mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Masyarakat Arab pada masa itu berada pada masa fatroh. Fatroh artinya masa tidak adanya nabi, tidak adanya orang-orang yang memberikan petunjuk, tidak adanya adalah kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman. Itu kemudian disebut masa fatrah, masa kosong dari kenabian, yaitu masa dari sejak Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit, yaitu usia 33, ada juga yang nyebut 30, sampai 33 Masehi sampai 570 Masehi, itu disebut masa fatrah, masa kekosongan kenabian, masa kekosongan dari petunjuk, sehingga masyarakat pada masa itu dikenal sebagai masyarakat jahiliyah, karena tidak ada petunjuk, tidak ada pedoman, tidak ada nabi yang memberikan petunjuk-petunjuk pada kebenaran. Masyarakat Arab pada masa itu disebut masyarakat jahiliyah karena biasanya mereka adalah penyembah berhala. Masyarakat Arab maka dahulu adalah penyembah berhala. Jadi di sekitar Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala yang dijadikan sebagai Tuhan oleh orang-orang Arab itu. Kemudian mereka mempunyai tradisi mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Jadi merasa malu kalau mereka di antara keluarga mempunyai anak perempuan, itu akan merasa malu sehingga mereka mengkubur anak-anak perempuan mereka. Kemudian orang Arab itu biasanya untuknya laki-laki, bahwa kaum wanita oleh orang Arab laki-laki tidak dihormati dan hanya sebagai pemuas hawa nafsu atau pemuas syahwat. Jadi hanya dijadikan sebagai pelampiasan seksual, kemudian juga digunakan hanya untuk melahirkan saja. Jadi kalau misalkan melahirkan perempuan justru dia malu, tapi kalau dia melahirkan laki-laki justru senang laki-laki itu. Dan kondisi masyarakat Arab lainnya adalah masyarakat pada masa itu adalah senantiasa melakukan perzinahan. Perzinahan itu adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang tanpa didasari nikah, sama suka sama suka, mereka melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri, tapi tidak didasarkan pada pernikahan. Melakukan mabuk dan perjudian. Jadi masyarakat Arab itu senantiasa melakukan senang pada mabuk-mabukan dan perjudian. Kemudian bangsa Arab juga kaum bangsawannya, kaum elitnya suka menzalimi kaum miskin atau duafa. Jadi mereka itu memperkerjakan para kaum miskin dan duafa dengan sangat berat, kemudian juga upahnya tidak seberapa, kadang-kadang ada yang disiksa dan sebagainya. Kita ingat ceritanya Bilal bin Rabah, kemudian Amir bin Yasir dan Sumayyah juga dizalimi oleh kaum bangsawan Makkah pada masa itu, karena memang kalau ada orang yang dibeli sama dia, berarti dia sudah dimiliki, mau apapun bisa dilakukan, termasuk perempuan. Yang budak perempuan itu bisa dijadikan sebagai pemuas syahwat dan situan laki-laki itu. Kemudian kaum Arab juga pada masa itu adalah masyarakatnya selalu menjalankan perdagangan dengan cara yang curang atau menipu. Jadi dia tidak jujur dalam perdagangannya. Kemudian bahwa pada masyarakat Arab itu ada rasa fanatik pada kabilah atau suku yang berlebihan.
Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Thalib lahir di daerah Sukul Lail, Jabal Abu Qubais, perkampungan Bani Hashim, Makkah. Makkah dahulu disebut sebagai Ummul Qura, ya. Dalam kalender Hijriah ada 3 pendapat yang menyatakan bahwa tanggal kelahiran Rasulullah SAW itu. Pertama, bahwa Rasulullah SAW itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Ahad atau hari Minggu. Disebutkan dalam riwayat tentang puasa sunnah bahwa Nabi menyatakan ia lahir pada hari Senin, tercantum dalam kitab Bidayatul Mujtahid bab puasa sunnah. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW lahir 12 Rabiul Awal ini disebutkan oleh sejarawan Al-Mas'udi, Al-Waqidi, Ibnu Hisham, dan Al-Kulaini. Untuk yang rujukan dari Al-Waqidi bisa dilihat pada kitab Al-Maghazi Al-Waqidi. Pendapat kedua menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu lahir pada 17 Rabiul Awal hari Jumat waktu fajar. Disebutkan ini oleh sejarawan atau ulama Abbas Al-Kumi dan Syekh At-Tusi, dan bisa kita cek di dalam kitab Mafatihul Jinan jilid 2. Itu disebutkan tentang bahwa Rasulullah SAW itu lahir 17 Rabiul Awal hari Jumat waktu fajar. Pendapat ketiga menyatakan bahwa Rasulullah SAW lahir 9 Rabiul Awal hari Senin waktu fajar, yang disebutkan oleh Muhammad Sulaiman Al-Mansur Furi dalam kitab Muhadarat Tarikhul Umam Al-Islamiyah jilid 1 halaman 62. Nah, dari ketiga pendapat tadi tentang kelahiran Rasulullah SAW ini, tanggalnya ada yang 12, 17, dan 9. Pada dasarnya meskipun berbeda-beda tanggal, tetapi bulannya sama, yaitu bulan Rabiul Awal. Menurut kalender Masehi ada 2. Satu, tanggal 22 April 570 Masehi. Yang kedua, tanggal 20 April 571 Masehi. Kemudian di dalam syair pepujian Sunda yang berjudul Nabi Urang Sarerea disebutkan lahir Nabi itu tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada tahun tersebut pada pasukan gajah dipimpin Abrahah dari Yaman hendak menyerang Ka'bah. Digagalkan penyerangan Ka'bahnya itu oleh burung ababil, yang kemudian kita bisa lihat cerita tentang itu di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Fil. Menjelang kelahiran Rasulullah SAW, bahwa satu patung di Ka'bah itu berjatuhan. Jadi ada sekitar 360 patung di Ka'bah itu berjatuhan. Api yang disembah kaum Majusi di Persia atau di Iran itu padam. Jadi kan mereka menyembah api, kemudian apinya itu tiba-tiba padam. Yang ketiga, bahwa air danau A di Persia mengalami surut kemudian kering. Jadi tiba-tiba surut dan kering. Keempat, serambi-serambi istana Kisra di Raja Persia retak dan runtuh, benteng-bentengnya ya. 5 adalah bahwa kerajaan Romawi, bahwa gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Jadi di kerajaan Romawi dulu kan terkenal Romawi, gereja dan biara tempat mereka beribadah itu tiba-tiba runtuh. Tahun 570 sampai 576 Masehi. Kalau 570 itu kan masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. 570 sampai 576 itu ada jarak usia Nabi Muhammad SAW itu sekitar 6 tahun. Jadi usia 1 tahun 1 sampai 6 tahun itu Rasulullah SAW atau Muhammad yang waktu itu masih kecil bersama ibunya. Kemudian diasuh oleh Halimah Sya'diyah dan beraktivitas sebagai penggembala kambing.
bahwa saat Rasulullah SAW masa kecil itu pernah didatangi oleh malaikat, kemudian dibuka dadanya dan dibersihkan hatinya oleh malaikat itu dengan, katanya, dengan air yang bening, yang salju. Kemudian nanti Rasulullah SAW tidak punya sifat dengki, iri dan sebagainya. Jadi itu tentang cerita itu bisa kita lihat, kita baca di dalam buku kitab Al-Barjanji yang biasa dibaca saat akikah. Tahun 576 Masehi atau saat Nabi Muhammad SAW berusia 5 atau 6 tahun, Aminah binti Wahab, ibu kandung Nabi Muhammad SAW, wafat dan dikuburkan di Abwa. Ini dalam perjalanan pulang dari Yatsrib. Jadi Yatsrib dari Madinah, Rasulullah SAW kan dibawa oleh ibunya ke Yatsrib, ke Madinah, kemudian dikenalkan dengan keluarga dari ayahnya yang sudah wafat kemudian saat pulang dari Yatsrib, beliau singgah di Abwa dan meninggal dunia karena tiba-tiba sakit. Sedangkan Abdullah bin Abdul Muthalib, yaitu ayah Nabi Muhammad SAW, itu wafat di Yatsrib dalam perjalanan niaga saat Muhammad masih dalam kandungan. Jadi beliau itu sudah yatim saat dalam kandungan. Kemudian pada usia 6 tahun beliau menjadi yatim dan piatu. Kemudian Sayyidina Muhammad dirawat oleh kakeknya. Jadi setelah dari ibunya itu dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib atau Saibah bin Hashim bin Abdul Manaf. Ketika sudah wafat, Abdul Muthalib kemudian berada dalam asuhan paman dan bibi Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Abu Thalib dan Fatimah ini adalah orang tua dari Ali bin Abi Thalib. Bersama paman, Sayyidina Muhammad belajar niaga dan membawa barang untuk dijual di negeri Suriah. Saat perjalanan dijamu oleh Bahira, pendeta Nasrani, dan Bahira itu mengetahui kalau putra yang dibawa oleh Abu Talib merupakan Nabi akhir zaman yang disebutkan kitab suci agama Nasrani. Jadi terlihatlah ada tanda kenabian di punggung Nabi Rasulullah SAW. Selain bekerja untuk pamannya, Sayyidina Muhammad bekerja kepada Khadijah binti Huwailid. Karena jujur dan sukses dalam niaga, Khadijah melamar Sayyidina Muhammad untuk menjadi suaminya. Jadi ini luar biasa, Khadijah itulah yang melamar Sayyidina Muhammad, kemudian diajak menjadi nikah. Padahal dulunya adalah seorang tuan atau seorang pengusaha, yang Nabi Muhammad sendiri adalah seorang pekerjanya. Usia 25 tahun Sayyidina Muhammad menikah dengan Khadijah yang lebih tua usianya. Dari pernikahan melahirkan anak putra, yaitu Qasim, Abdullah dan Tahir. Ketiganya wafat, sedangkan anak putri yang lahir adalah Ruqayyah, Zainab dan Fatimah Az-Zahra. Dari Fatimah Az-Zahra ini kemudian lahirlah cucu Nabi Muhammad SAW yang terkenal, yaitu Hasan, Husain dan Zainab. Suami dari Fatimah ini adalah Ali bin Abi Thalib. Menjelang usia 40 tahun, Sayyidina Muhammad SAW sering masuk di Gua Hira yang agak jauh dari perkampungan sana. Semedi di sini artinya tahanut. Tahanut itu ada merenungkan, tapakur, kadang-kadang membaca doa-doa dan sebagainya, berdoa kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menurut Rasulullah SAW masyarakatnya itu sudah menjauh dari syariat agama yang benar, jadi menyembah berhala dan sebagainya. Beliau bersemedi memikirkan bagaimana caranya supaya bisa mengubah masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat tauhid misalkan. Nah, mereka tapakur di Gua Hira, sesekali ditemani oleh keponakannya yaitu Ali bin Abi Thalib, dan Khadijah itu senantiasa mengantarkan makanan dan minuman untuk Sayyidina Muhammad saat berada di Gua Hira. Nah, di Gua Hira ini kemudian Jibril datang membawa wahyu dari Allah Ta'ala, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saat itu Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Muhammad menerima wahyu itu adalah sebagai penegasan bahwa sosok Muhammad bin Abdullah itu adalah sebagai Nabi dan Rasul. Peristiwa ini disebut peristiwa Bi'sah Rasul, terjadi pada tanggal 27 Rajab
masa kenabian, ditandai dengan wahyu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW dibenarkan oleh pendeta Nasrani bernama Waraqah bin Naufal. Karena itu Al-Quran, kitab suci umat Islam yang isinya mencakup kitab-kitab Allah sebelumnya. Wanita pertama yang menerima Islam sebagai agama adalah Khadijah binti Khuwailid, jadi istri Rasulullah SAW. Laki-laki pertama yang menerima Islam adalah Ali bin Abi Thalib, keponakannya yang senantiasa bersama dengan Nabi. Selanjutnya Nabi mempunyai para pengikut atau umat Islam, orang-orang yang masuk Islam pada masa awal itu, pada masa di Mekah itu disebut sebagai as-sabiqunal awwalun, jadi kelompok orang-orang Islam yang pertama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum asdiqai ba'da akhir anda dirasah ya bina linusalli Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.